Apakah kamu ingat mantan calon anggota Parlemen Eropa di Finlandia yang meretas Ursula von der Leyen dan ditangkap karenanya? Kasusnya masih belum selesai di pengadilan, tetapi sekarang surat kabar terbesar di Finlandia menjelekkan Armando Mema sebagai kaki tangan Rusia dan bagian dari perang hibrida Kremlin. Di sini, untuk membahas kasusnya bersamaku untuk kedua kalinya adalah Armando Mema. Armando, selamat datang kembali. Armando, welcome back. Hai Pascal, terima kasih sudah mengundang saya kembali ke kanal YouTube-mu. Baik, terima kasih sudah memberitahu saya apa yang sedang terjadi padamu. Karena ini benar-benar pertama kalinya sebuah surat kabar besar berusaha begitu keras untuk mencemarkan namamu. Bisakah kamu ceritakan dulu bagaimana situasi saat ini? Apa yang terjadi padamu di ruang media publik ini? Jadi, tiba-tiba saja, tanpa ada pendekatan apapun dari jurnalis manapun dari media terbesar di negara ini, di Finlandia, Yle News menerbitkan sebuah artikel dengan tuduhan yang sangat serius terhadap saya, mengatakan bahwa saya adalah bagian dari sistem propaganda Rusia. Pada dasarnya, mereka menuduh saya melakukan perang hibrida melawan Finlandia dan Eropa. Ini adalah tuduhan yang sangat berat, yang saya tolak. Masalahnya, saya pikir hal ini sangat berkaitan dengan protes atas kasus Ursula von der Leyen di Helsinki. Hal yang aneh adalah tidak ada satupun jurnalis yang menghubungi saya atau menanyakan apapun. Mereka begitu saja menerbitkan artikel ini di media terbesar di negara itu untuk menyerang reputasi saya. Kemarin, saya melakukan wawancara dengan Helsingin Sanomat, yang juga merupakan surat kabar besar di Helsinki. Kami membahas masalah ini. Det journalister open things for their to verliste med these impressions artikel dengan tuduhan sebat itu tertap soa. With such serious accusation against me. And at the same time, your case. Ya, dan pada saat yang sama, kasusmu, maksudku, kamu sempat menjadi sensasi di media sosial karena cuplikan ketika kamu diseret pergi saat memprotes Ursula von der Leyen. Ketika dia mengatakan bahwa kamu seharusnya senang hidup di negara bebas, karena di Rusia, kamu akan ditangkap. Sementara kamu secara harfiah sedang ditangkap dan diseret pergi. Dan masih ada pembahasan di pengadilan tentang apakah kamu akan didenda atau tidak, atau apakah kamu akan mendapatkan kembali uangmu yang sudah dibayarkan. Bisakah kamu ceritakan sedikit apakah artikel surat kabar itu menyebutkan hal tersebut dan menjelaskan bahwa kasusnya masih berlangsung? Tentu saja tidak. Mereka sepenuhnya menyensor fakta tentang protes tersebut dan fakta bahwa saya telah memprotes Ursula von der Leyen. Masalahnya adalah, mereka berusaha lagi melindungi citra Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dengan segala cara yang mungkin. Jadi jelas bahwa mereka menggunakan media untuk melawan saya, dan juga sejauh mungkin untuk melindungi citra Presiden Eropa, serta menjaga citra Uni Eropa sebagai lembaga demokratis. Masalahnya sangat serius, karena sekarang mereka membuat tuduhan terhadap saya atas aksi protes damai. Ini merupakan eskalasi yang sangat serius, karena pertama-tama, mereka sama sekali tidak memiliki bukti semacam itu. Saya telah bersedia berbicara sendiri, karena media di negara ini sama sekali tidak memberi saya ruang, dan hingga kini, insiden tahun lalu belum sepenuhnya dipublikasikan di media. Mereka menyorotnya sebagai topik yang sangat panas, dan seperti yang bisa Anda lihat, Neni Aristes serius, dat je gelijk te historic member public, merang hybrid. Waging hybrid war. So the accusation. Tuduhannya semakin besar, tetapi kasus menuduh Anda memukul perang hibrida. Apakah ada satu jurnalis yang mencantumkan namanya tema artikeno yang semalah dengar berdiri di bawahnya? Siapa atau terung NIU? Who wrote that piece about you? So one journalist, he wrote. Jadi ada satu jurnalis yang menulisnya, karena mereka harus mencantumkan nama wartawannya. Tapi masalahnya, kamu bisa dengan jelas melihat bahwa ini adalah artikel dari pihak Deep State, karena mereka memanggil para ahli dari Universitas Vaasa yang juga mendukung gagasan itu.
Ada seorang perempuan, seorang ahli dari Universitas Vaasa, yang mengklaim bahwa, oh ya, memang sedang melakukan perang hibrida melawan NATO dan segala omong kosong itu. Jadi ini jelas menunjukkan bahwa sekarang, sejak Finlandia menjadi bagian dari NATO, ada pengendalian sistematis terhadap narasi. Mereka harus membungkam suara siapapun yang memiliki pendapat berbeda. Jadi sekali lagi, kamu bisa melihat ada campur tangan yang jelas dalam sistem demokrasi masyarakat kita. Democratic system of our society, like Bukan hanya kita tidak memiliki kebebasan berbicara atau demokrasi pada momen terpenting dalam demokrasi kita, yaitu pemilihan Eropa, tetapi kita bahkan tidak bebas untuk mengungkapkan pendapat dasar kita. Tampaknya, jika seseorang memiliki pandangan berbeda atau tidak sejalan dengan narasi arus utama yang mereka coba jual, orang itu dianggap sebagai musuh. Hal seperti ini seharusnya tidak terjadi dalam masyarakat yang bebas dan demokratis. Setiap orang seharusnya bebas memiliki pendapatnya sendiri, dan seharusnya bisa memberikan wawancara di seluruh dunia tanpa membatasi negara ini menuduh kritik hibrida. Masalahnya adalah, orang-orang yang menentang pandanganmu, dan sebagian besar juga pandanganku, bahwa kita perlu perdamaian dengan Rusia, dan bahwa perang proksi ini harus segera diakhiri, memiliki dua strategi untuk menjelaskan keberadaan orang-orang seperti kita. Strategi pertama adalah mengatakan bahwa kita adalah propagandis bayaran untuk Kremlin, bahwa kita bekerja langsung dengan orang di Kremlin, dan menerima gaji dengan cara apapun. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menyebut kita idiot berguna, mengatakan bahwa kamu tahu orang-orang ini begitu bodoh sampai mereka tidak sadar bahwa mereka sedang melayani orang di Kremlin, mungkin bahkan tanpa dibayar. Mereka idiot berguna. Biasanya salah satu dari dua itu. Yang mana dari keduanya yang dituduhkan surat kabar kepadamu? Menurut surat kabar itu, cerita tersebut adalah yang pertama, bahwa saya terlibat langsung dengan pemerintah Rusia. Dan ini adalah tuduhan yang sangat serius, karena mereka tidak memiliki bukti apapun. Mereka seharusnya memberikan bukti yang konkret. Anda tidak bisa begitu saja mengklaim bahwa siapapun yang memiliki pendapat berbeda bersalah atas sesuatu. Ini adalah strategi yang sangat jelas untuk memecah belah diskusi dan debat bebas. Proses itu terjadi di sini. Hal serupa ditelapor bagi sektor geopolitik terbesar di Italia. Jeffrey bersih dari Amerika, tetapi kikir mencuri di Italia. Hal sekarang di televisi nasional ada beri label sebenarnya propaganda Rusia. Labeled as spreading Russian propaganda, and it was from one of his. Itu berasal dari salah satu politisi kecilnya, Carlo Calenda dari Italia. Dan jika Anda perhatikan, hal itu menjadi berita besar di media. Bagaimana Calenda menuduh Jeffrey Sachs karena menyampaikan fakta, menyampaikan kebenaran sejarah tentang bagaimana konflik di Ukraina dimulai dan apa pendapatnya tentang hal itu. Jika mereka bisa melakukan ini terhadap salah satu pakar besar, seseorang yang telah meneliti, bekerja di universitas, dan bekerja di pemerintah seseorang yang sangat dihormati, jangan ampian bertinawag terputar tenfulen. Itu hal semalat visa inauba, tablet tuntun sistem ng for. They're using the same system. Yes, that's true. Yaitu benar. Satu-satunya hal yang harus kita waspadai adalah kata mereka. Karena mereka bisa merujuk pada sekelompok orang abstrak yang hanya memiliki keyakinan yang sama. Jadi jika jurnalis itu memiliki keyakinan yang sama dengan Ursula von der Leyen, yang memiliki keyakinan yang sama dengan banyak anggota parlemen, yang memiliki keyakinan yang sama dengan beberapa orang di pengadilan yang sekarang berurusan denganmu, maka kita hanya memiliki kelompok epistemik, bukan? Mereka hanya bekerja sama karena memiliki pola pikir yang sama. Tetapi jika mereka sebenarnya merujuk, seperti yang kamu katakan pada negara dalam bayangan, dalam arti bahwa ini adalah serangan yang terkoordinasi, maka kita berada pada tingkat eskalasi sosial yang berbeda, menurutku. Dan saat ini, tampaknya kamu percaya pada yang kedua, bahwa ada serangan terkoordinasi yang sedang berlangsung.
Yes, and to add things. Ya, dan untuk menambahkan lagi, ketika saya pulang pada hari yang sama saat artikel itu diterbitkan, saya berjalan pulang bersama putri saya dan ada sebuah mobil Chrysler dengan 2 orang di dalamnya, mondar-mandir di dekat rumah saya. Itu adalah aktivitas yang sangat tidak biasa. Ada sebuah kutipan di bagian belakang mobil, seperti kata-kata kasar atau ancaman tembak, dan rasanya seperti pesan psikologis yang mengatakan, "Kami mengawasi kamu." Itu terjadi pada hari yang sama ketika artikel itu keluar. Jadi dari sudut pandang saya itu jelas merupakan intimidasi. Mereka tidak hanya menyerang citra publik saya, tetapi juga kehidupan pribadi saya. Jadi ini jelas merupakan bentuk intimidasi. Mereka berusaha dengan segala cara untuk membungkam saya. Dan mereka tidak ingin saya berbicara dengan bebas atau memiliki pendapat sendiri. Ini cara yang sangat seperti gangster, tahu kan? Seperti gangster way of doing things, like. Well, the intimidation of a non-conformist. Nah, intimidasi terhadap mereka yang tidak konformis di Uni Eropa jelas meningkat. Kami juga memiliki kasus di Latvia, di mana seorang mahasiswa Latvia yang mengorganisir kelompok mahasiswa secara daring kini ditangkap. Dan Tatiana, aku lupa nama belakangnya. Atau ini di Estonia. Maaf, ternyata di Estonia. Jadi ini terjadi di negara-negara Baltik, di mana penindasan terhadap mereka yang tidak konformis semakin meningkat. Dan jelas cara-cara hukum sedang digunakan. Finlandia, yang selama Perang Dingin dikenal sebagai negara netral, kamu mengatakan bahwa sekarang kita juga melihat peningkatan tekanan terhadap mereka yang tidak konformis, entah itu terkoordinasi atau tidak. Tapi tekanannya memang meningkat, bukan? Whether that's coordinated or not, but the pressure is increasing, right? ya tentu aja. It's the way how because now Finland it's de facto as Karena sekarang Finlandia secara de facto merupakan negara satelit Amerika Serikat, tidak banyak ruang tersisa untuk kebijakan luar negeri yang independen. Keadaannya sama seperti di Italia. Kebijakan luar negeri harus dipengaruhi oleh kekuatan besar. Jadi hal ini berdampak pada semua lapisan masyarakat. Ini adalah metode yang terstruktur. Kita sering membicarakan propaganda Rusia dan propaganda negara lain, tetapi kita tidak pernah membicarakan sistem propaganda NATO. Baru kemarin seorang Jörn Helsingin Sanomat Sturge sangat terkejut ketika saya mengkepadanya, apakah Anda sadar bahwa kita juga memiliki propaganda NATO di Eropa? Dan dia berkata, sebenarnya itu masuk akal. And he was like, well, actually it makes sense, I said that we also have Kau tahu aku bilang bahwa kita juga memiliki, dan ini sangat buruk bagi kebebasan, hak asasi manusia, dan demokrasi mereka. Karena sementara mereka berusaha mengendalikan narasi di sini, memutarbalikkan fakta sejarah agar bisa terus mendukung perang di Ukraina, ada mayoritas dunia nyata di luar sana. Negara-negara BRICS, negara-negara berkembang, Tiongkok, India, dan sebagainya. Mereka melihat sejarah apa adanya, dan mereka bukan bagian dari propaganda yang disebarkan di negara-negara NATO. Mereka bisa dengan jelas melihat standar ganda kita dalam hal apa yang terjadi di Ukraina. Kita bisa terus meyakinkan diri bahwa kita memiliki nilai-nilai demokratis yang disebut-sebut itu. Tapi lihatlah apa yang terjadi padaku dan pada orang lain di seluruh Eropa yang hanya memiliki pendapat berbeda tentang isu-isu tertentu. Dan aku tidak mengatakan apapun yang merupakan skandal besar. Said anything that is such a big scandal. I have just said that in my opinion there cannot be Saya baru saja mengatakan bahwa menurut pendapat saya tidak mungkin ada solusi militer untuk konflik di Ukraina. Menurut saya harus ada solusi diplomatik. Telah terjadi perluasan NATO ke arah timur. Dan saya mengatakan bahwa menurut pendapat saya Ukraina seharusnya tidak menjadi anggota NATO. Inilah hal-hal utama yang sebenarnya sedang didorong oleh NATO dengan segala cara. Mereka juga tidak membiarkan adanya perdebatan bebas tentang hal ini. Sementara seluruh dunia dengan jelas melihat bahwa NATO telah meluas dan tidak berpikir seperti kita. Jadi agak absurd bahwa salah kecil populasi dunia bisa bagaimana dunia seharusnya, multipolar atau unipolar, dan seperti apa struktur keamanan dunia seharusnya. Kita harus keluar dari port dan berusaha bekerja sama dengan seluruh dunia. and try to collaborate with the rest of the world.
I couldn't agree more, but one of the phenomenons that we're Saya sangat setuju. in Europe. Tapi kamu tahu, salah satu fenomena yang sedang kita lihat sekarang di ruang publik atau media Eropa dan Amerika adalah bahwa lembaga media besar kita tampak sangat terganggu karena mereka kehilangan kedaulatan dalam hal penaf seperti yang kami sebut dalam bahasa Jerman, yakni hak untuk memberitahu orang-orang bagaimana menafsirkan apa yang sedang terjadi. Itulah sebabnya, kamu dan aku dituduh menyebarkan propaganda Rusia, atau lebih halus lagi, narasi Rusia. Istilah itu menarik karena tidak mengatakan kebohongan Rusia, hanya narasi. Narasi bisa saja sepenuhnya benar, tapi mereka tidak ingin itu tersebar. Sekarang, kamu dituduh benar-benar tampil di media Rusia, terutama RT, ya? Apakah itu dosa utama yang kamu lakukan menurut mereka? That's the main sin that you committed according to these people? Yes. So the media after Ya, ya. censoring me for all Jadi the media reasons they setelah claim, menyensor saya selama lebih dari setahun dalam kasus Ursula von der Leyen, membungkam saya sepenuhnya di media Finlandia. Dan alih-alih fokus pada kesalahan mereka sendiri, mereka mengatakan bahwa saya telah melakukan kesalahan karena tampil dan menyampaikan pendapat bebas saya di televisi Rusia. Lihat, kita punya standar ganda di sini, karena sementara saya disensor di dalam negeri dan tidak diizinkan menyampaikan pendapat saya di media, mereka berkata, oh, kamu tampil di media Finlandia, kamu tidak harus melakukan itu. Mereka sang, defras, demokrasi yang bias, bahwa itu terhadap mobil ini suat mau, dan menyampaikan dia dengan segala arah yang mungkin. Itulah inti dari demokrasi. So this is the basic essence of democracy. Yeah, but the interesting thing is that usually the people who are Ya, tapi hal yang menarik adalah, biasanya orang-orang yang menyerang Esten berkata seperti, oh, orang bodoh yang dimanfaatkan, kan? Mereka bilang dia tidak paham bahwa Russia Today sedang memanfaatkannya untuk propaganda mereka. Dia dianggap bodoh. Tapi dalam kasusmu, mereka melangkah lebih jauh, kan? Mereka bilang tidak. Bukan hanya kamu punya agenda, tapi kamu menjual dirimu sendiri. Itu satu tingkat di bawah menuduhmu melakukan pengkhianatan, kan? Tepat sekali. Memarat everdeningen tuan bertuar kutherinningen Rusia. Apa rekeskovkatham berpetinjangan pun? Does the article give any indications? Because it's not Karena ini bukan tentang gagasan memberikan wawancara di luar Finlandia. it's the risk Risiko yang sebenarnya, ancaman utama menurut saya adalah bahwa sebagai seorang politisi, pandangan saya begitu diterima dan dihormati secara luas di salah satu negara terbesar di dunia, Rusia, sebuah kekuatan besar. Dan fakta bahwa pendapat saya begitu dihormati dan diterima secara luas di sana menimbulkan ancaman langsung terhadap demokrasi di Wonderland dan terhadap kalangan penguasa. Riponika melihat Sio sebagai calon potensial yang bisa mengkandidasikan mereka dalam pemilihan buca. Jadi itu sendiri mereka. This is the major threat to them. Are they also worried that actually they Apakah mereka juga khawatir bahwa mereka sedang kehilangan kedaulatan dalam hal penafsiran? Karena jika kita melihat tangga eskalasi, pertama mereka mengabaikanmu, lalu mereka melawanmu, dan kemudian kamu menang. Pada tangga itu, sekarang kamu berada di langkah kedua, bukan? Jadi dalam arti tertentu, apakah ini merupakan indikator bahwa di Finlandia, apa yang kamu katakan tidak lagi dianggap seaneh 3 tahun yang lalu? anymore as it was 3 years ago? Yes, exactly. So they are like Ya, tepat sekali. Mereka seperti laba-laba yang berusaha menempel pada cermin. Mereka kehilangan kendali atas narasi palsu yang coba dijual oleh sistem propaganda NATO kepada opini publik. Karena orang bisa berpikir secara bebas, mereka tidak bisa memiliki kendali penuh atas opini publik. Kamu membuat poin yang sangat bagus. They are losing. So you made a very good point. They are losing the control of. Mereka kehilangan kendali atas narasi, tetapi itu tidak bisa dihindari, karena manusia memiliki jiwa yang bebas, sifat yang bebas. Kamu bisa mencoba memenjarakan mereka, mencoba membungkam mereka, mencoba melakukan berbagai hal terhadap seseorang, tetapi semangat manusia itu bebas, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengubahnya. Orang-orang akan menyadari apa fakta sejarah yang sebenarnya. Mereka akan memikirkan bagaimana kita bertindak tentang pendekatan kita terhadap perang di Ukraina. Dan sejujurnya,
saya tidak berpikir orang ingin berakhir dalam perang langsung melawan Rusia. Ini sangat berbahaya, dalam arti kita bisa saja berakhir dalam konfrontasi langsung, memutus semua hubungan dan terus-menerus saling menuduh berperang melawan Eropa. Semua hal ini jelas tidak menguntungkan perdamaian dalam jangka panjang. Certainly do not benefit peace in the long run. Yeah, absolutely not. But Ya, tentu saja tidak. in the grand scheme of Tapi dalam things, skema besar, menyerangmu secara terbuka di surat kabar besar seperti itu sebenarnya membawa cukup banyak risiko bagi orang-orang ini. Karena apa yang disebut efek Streisand. Ketika seseorang menjelek-jelekkan atau mencoba merusak reputasi seseorang, hal itu justru membuat orang tersebut semakin dikenal publik. Jadi para pengikutmu atau orang-orang yang sekarang tahu tentangmu bertambah. Bukan hanya mereka yang tidak menyukaimu, tapi juga yang mendukungmu. Apakah mengalami semacam apa hasil dari semua ini? Apakah ada orang yang menghubungimu? Apakah kamu secara keseluruhan dirugikan oleh kejadian ini, atau justru hal ini membantumu untuk menjangkau lebih banyak orang? by this affair, or is it even helping you to Yes, now yes. reach out? I'm receiving constantly attacks. Saya terus-menerus menerima serangan melalui pesan pribadi di media sosial dari orang-orang yang berpikir entah bagaimana saya terlibat dalam tuduhan yang mereka buat. Tapi saya juga menerima banyak dukungan dari orang lain, mereka yang melihat apa yang terjadi dan memahami bahwa semua itu benar-benar omong kosong. Mereka berkata, kamu belum memenangkan kursi apapun di parlemen atau di parlemen Eropa. Kamu masih orang biasa. You are still a normal person. So how the biggest media try to Jadi, media-media besar sedang berusaha menyerang reputasi saya tanpa memberi saya kesempatan untuk menanggapi atau menyampaikan pandangan saya. Mereka hanya mengekspresikan pandangan mereka sendiri. Jadi dua hal terjadi sekaligus. Saya menerima banyak tanggapan, komentar kebencian di dunia maya. Tetapi pada saat yang sama, orang-orang mulai menyadari bahwa ada sesuatu dalam cerita ini yang tidak masuk akal. Mereka problem na no pleds get what was omen adgap rea selama kampau peminarwa. Dan sekarang media-media besar kembali menyinggung saya tanpa menyinggung pertanyaan tapi what mean. Jadi ada sisi positif dan negatifnya, tahu kan? Dua hal itu terjadi bersamaan. You know, like the both of the things. I guess it just shows the danger. Saya rasa ini hanya menunjukkan bahaya yang bisa terjadi pada orang-orang yang berani menjulurkan kepala keluar jendela, kan? Dari mobil yang sedang melaju. Karena, ya, itu benar. Maksud saya, kamu bukan seorang pejabat. Jadi ketika orang menyebutmu politisi, kamu adalah politisi dalam arti kamu ikut serta dalam proses politik, tapi kamu sebenarnya tidak memegang jabatan apapun. Menurutmu, apakah serangan-serangan ini akan meningkat secara keseluruhan? That member, Tenat Nisgrekan serangan itu juga chaskan kepada lain. Being levied against other people. Yes, absolutely. I see other Ya, tentu saja. people in Saya melihat orang lain di Finlandia, analis geopolitik atau profesor universitas, yang terus-menerus diserang karena mengungkapkan pendapat mereka. Ini adalah serangan sistematis terhadap kaum intelektual dan kebebasan berekspresi. Jadi bukan hanya saya atau siapapun yang berusaha membawa perubahan positif dalam masyarakat dan bekerja untuk perdamaian, tetapi juga para dosen dan mahasiswa universitas. Ada satu momen selama aksi protes ketika mahasiswa Univas berdemo untuk Gaza di Helsinki, dan von der Leyen dan mikrofon memprank mereka ini teman-teman Putin. with the microphone, she will tell them, "These are Putin's friend." And so what is the sense of all this? Jadi apa maksud dari semua ini? Bahwa para mahasiswa dan siapapun yang tidak setuju dengan von der Leyen atau dengan Uni Eropa harus otomatis diberi label sebagai teman Putin. Saya pikir para pemimpin UE sangat tahu bahwa menyalahkan Putin atas semua masalah adalah kartu yang sangat berguna. Jadi mereka terus mengulanginya berulang kali. Siapa yang butuh partai oposisi jika Anda bisa menyalahkan Rusia atas masalah di Eropa? Inilah yang terjadi di semua tingkatan. So this is what's happening at all levels. I mean, we must understand. Maksud saya, kita harus memahami bahwa dalam pandangan Ursula von der Leyen, partai oposisi adalah partai yang tidak sependapat tentang berapa banyak senjata yang harus dikirim ke Ukraina, bukan? Ketika oposisi yang ada seperti
Haruskah kita mengirim 50 rudal? Atau haruskah kita mengirim? Itulah yang mereka anggap sebagai oposisi. Jika pandanganmu lebih jauh dari itu, dalam cara berpikir mereka, kamu pasti dibayar oleh Putin. Ya, tepat sekali. Dan itu sangat berbahaya, karena Eropa sedang mempersenjatai towing every 16th. Itself at the speed rate, and eventually, I think. Dan pada akhirnya, saya pikir tetangga kita Rusia mulai melihat kita semakin lama, semakin sebagai ancaman. Jadi karena propaganda dan kebohongan yang datang dari Uni Eropa, kita mungkin benar-benar akan berakhir dalam konfrontasi langsung. Dan itulah yang harus dipahami orang, bahwa kecuali mereka diizinkan untuk mengungkapkan pikiran mereka secara bebas, kita pada akhirnya bisa terlibat dalam konflik ini. Kita harus benar-benar melawan dengan cara damai. Talajajing the stone, ruwidi satellite melon protes is a step si. Dan skabmermi per refrain, step deprate sudah tang spore and chain. Views and my opinions has been considered as a threat. I will continue to do it no matter the intimidations. Saya akan terus melakukannya, apapun bentuk intimidasinya. Saya memiliki visi yang jelas tentang bagaimana Eropa seharusnya berfokus pada perdamaian. Semua orang, tahu kan, yang bekerja demi perdamaian dapat berperan dalam proses ini. Jadi, sebagai orang biasa, saya menantang narasi yang ada, dan saya menjadi penghalang bagi para pengobar perang yang ingin mengendalikan narasi tersebut. Mereka ingin terus mengirimkan senjata tanpa menjelaskan mengapa kita harus melanjutkan perang proksi, mengapa kita harus terus meningkatkan konflik ini. Padahal kita bisa dealing melalui cara-cara politik. Resolve this through political means. Absolutely. We have to remain Tentu saja, kita harus tetap teguh dalam pendekatan yang damai, tetapi juga terus bersuara, terus membuat suara terdengar. Dan saya sangat berterima kasih Armando, karena telah, kamu tahu, mengibarkan bendera perdamaian dan rekonsiliasi di sana, di Finlandia. Saya benar-benar berharap serangan-serangan ini akan mereda. Tentu saja kita akan melakukan pembaruan lain bersamamu. Bagi orang-orang yang ingin mengikuti perkembanganmu, kemana mereka harus pergi? People who want to follow you, where should they go? I started a Telegram channel. Saya membuat saluran Telegram, nanti saya bisa kirimkan tautannya kepadamu. Kamu juga bisa mengikuti saya di YouTube dan di X yang dulu bernama Twitter. Saya perhatikan beberapa unggahan saya di sana, mulai disensor sekarang. Dan satu pembaruan terakhir, maaf, jurnalis yang melaporkan penangkapan saya selama pemilihan Eropa, akunnya di Twitter diblokir. Namanya Tina Keskimaki. Dia datang bersama saya ke pengadilan hari itu untuk mewawancarai saya. Akun Twitternya diblokir, jadi ini semakin menunjukkan bahwa mereka berusaha membungkam siapapun yang terlibat dalam kasus saya. Ini benar-benar gila. Masa-masa menakutkan di dunia yang katanya bebas. Armando Mema, tautannya akan ada di kotak deskripsi di bawah. Armando, terima kasih atas waktumu hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Armando, thank you for your time today. Thank you, bye.